Oke, selamat petang kelas di KVMA 19 dalam mata kuliah fotografi desain. Jadi kita bertemu kembali setelah UTS kemarin. Jadi saya sangat apresiasi hasil kerja keras kalian dari mengcapture foto, terus mengkonsepkan objeknya, baik itu perhiasan maupun makanan, sampai diolah menjadi sebuah media, yaitu poster dan menu. Jadi saya sangat apresiasi. Jadi kebanyakan progresnya saya lihat itu sangat luar biasa sekali. Jadi dari yang biasa saja sampai yang bisa, terus yang nggak bisa sampai dia bisa untuk mengolah ke dalam sebuah media, walaupun softwarenya masih beragam. Nah, hari ini adalah saya akan memberikan sebuah materi tentang bagaimana mengedit foto produk, itu makanan, perhiasan, minuman, dengan menggunakan software Photoshop. Nah, ini Photoshop. Jadi ini adalah tampilan Photoshop awal. Jadi saya close dulu ya, close dulu. Ini adalah tampilan Photoshop. Mungkin ini adalah software yang secara umum dipakai oleh para desainer atau fotografer pengolahan pasca pemotretan. Jadi ini adalah software yang biasa digunakan oleh orang-orang kreatif untuk mengolah foto intinya. Nah, ini tampilannya. Jadi kalian mungkin tidak lazim, ini kalian sudah dapat pelajarannya juga. Nah, saya hanya cuma menegaskan saja, jadi memberikan sebuah pengetahuan baru, walaupun memang bukan baru banget, tapi mungkin ini adalah baru bagi kalian intinya. Ada yang sudah bisa, ada yang belum bisa, ada yang bisanya menengah-nengah. Nah, itu. Nah, kita akan mempelajari bagaimana mengedit secara sederhana foto. Oke. Nah, pertama-tama kita harus memilih file. Jadi kita harus memilih file dulu. Nah, jadi saya memilih file ini dari pekerjaan saya. Ini yang capture yang kemarin. Nah, ini saya pilih di sini. Jadi kita memilih makanannya. Nah, makanannya banyak. Jadi ketika saya motret produk apapun, ini makanan, jadi saya pasti membuat satu menu itu memotretnya dari beberapa angle. Nah, beberapa angle. Jadi saya memotretnya beberapa angle di sini. Nah, contohnya dari foto. Nah, ini. Jadi saya mengcapture fotonya. Jadi saya memotretnya sampai 19 item. Jadi satu produk ini saya 19 item. Apakah itu terlalu banyak? Tentu tidak, ya. Tentu tidak, karena untuk mencari satu kepuasan dari seorang fotografer, kita perlu, ataupun desainer yang mengolah foto sebagai sebuah media, nanti perlu sebuah referensi yang banyak. Nah, kita harus memilih dulu. Nah, pertama-tama kita seleksi dulu. Nah, mana foto yang akan kita buat, akan kita edit. Nah, contohnya, oke, enggak. Nah, terus kita pakai yang normal aja deh, intinya yang normal. Ini pakai normal. Ini. Nah, kita pakai ini ya. Jadi filenya nomornya 2536. Oke, 2536. Oke, 2536 kita masukkan ke dalam Photoshop. Oke, nah ini tampilannya. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Jadi untuk mengeditnya, yang sebenarnya ini fotonya sudah bagus gitu loh. Fotonya sudah bagus, nggak perlu diapa-apain. Nah, itu. Nah, tapi ada beberapa yang harus kita perbaiki. Contohnya di area ini kita perlu memperbaiki cahayanya. Jadi di area ini kita perlu memperbaiki cahayanya. Jadi ini agak under, di sini agak over. Nah, ya saya konsentrasinya untuk memperbaiki ini ya. Cara pertama saya kasih di sini. Nah, kita langsung pada perbaikan untuk brightness kontrasnya. Nah, kalian pilih di sini image, terus adjustment, terus di sini ada brightness contrast.
Nah, ini konsentrasinya semua untuk pengolahan. Nah, kita bisa lihat ini flow over, ini nggak baik tentu kita tidak mau mengedit seperti ini. Terus kalau ini juga tidak baik, jadi kita cari areanya seperti ini. Ini udah normal. Nah, oke, kita nolkan ini di brightnessnya kalau memang tidak terjadi situasi yang perlu kita perbaiki di sini. Nah, sini, nah kontrasnya, nah ini membuat kontrasnya, kalian lihat. Nah, tentu kita tidak mau seperti ini. Tentu kita tidak mau seperti ini juga, karena ini hambar banget warnanya, kontras juga hambar. Kita tidak terlalu perlu kontras seperti ini, ya. Nah, kita perlu yang segini aja, oke, kontrasnya segitu, oke. Nah, jadi segini aja sebenarnya perbedaannya kita lihat. Ini yang foto aslinya, ini foto yang sudah diperbaiki kontrasnya, oke. Sekali lagi, ini yang aslinya, ini yang sudah diperbaiki kontrasnya, oke. Apakah perlu diedit lagi? Perlu. Jadi ada beberapa area yang perlu saya bersihkan. Contohnya area yang kecil ini saya perlu bersihkan. Terus area ini juga perlu saya bersihkan. Oke, area perlu saya bersihkan. Oke. Yang pertama saya lakukan juga, nah, saya bisa membesarkan layar dulu dengan Ctrl plus. Oke. Terus kita geser dengan spasi, ya. Terus kita menggunakan stem. Jadi mana stemnya? Ada beberapa cara sih intinya, atau klik saja stem. Nah, ini stemnya. Nah, di sini ada pilihan pattern atau clone stem, ya. Jadi saya pilih clone stem ini. Nah, clone stem ini fungsinya kita harus memilih area yang pengen kita stem. Nah, ini yang saya pengen stem. Jadi biar merah. Kita harus mencari area yang sama intinya tapi bersih. Nah, contohnya satu klik. Nah, kita sudah lihat. Ini sudah bersih. Oke. Terus area ini, nah ini area ini perlu kita bersihkan, oke. Nah ini, oke. Sebenarnya ini adalah sepele banget tetapi akan mengganggu. Nah, kita cari areanya, kita tempelkan. Nah, udah kan hilang. Oke, dagingnya perlu kita bersihkan, oke, set. Nah, udah hilang. Oke, terus kita bersihkan ini, kita bersihkan ini, kita bersihkan. Oke, kita cari area. Oke, terus kita bersihkan ini. Oke. Nah. Oke, ini sudah. Nah, saya ingin menerangkan di bagian ini. Oke, saya ingin menerangkan di bagian ini. Oke, bagian ini saya akan menggunakan di sini pilihannya adalah dodge tool. Nah, dodge tool. Oke. Ini saya bersihkan, kita perbaiki area. Mau mengecilkan kita mau pakai pembesarannya pakai apa namanya ini di samping huruf P, ya, itu untuk mengecilkan dan di sampingnya untuk membesarkan. Oke, ya. Nah, area ya kita bersihkan ini, set. Nah, sudah dibersihkan, set. Kita perlu cerahkan lagi dikit di beberapa area. Oke, kita perlu bersihkan di beberapa area. Terus kita cerahkan lagi dikit. Oke, kita cerahkan dagingnya lagi dikit. Oke, nah terus kita sekali lagi kalau belum puas ya, oke, kita bersihkan lagi. Kita bersihkan lagi areanya biar warnanya muncul. Oke, terus di sini area yang ini biar lebih cerah. Oke. Oke, sampai di situ kita kembalikan. Oke, nah kita bisa lihat perbedaannya. Tek. Nah, di situ. Tek. Nah, perbedaannya yang sudah di gini, yang sudah diperbaiki. Set. Oke, itu. Oke, kalau sudah itu, kalau dirasa sudah baik, oke, kita save. Oke, nah pilih yang mau atau folder, kita milih foldernya. Oke, saya contohkan di sini. Kita buat folder baru. Oke, fotografi desain. Oke, nah, oke, di sini saya folderkan. Nah,
edit satu, contoh fotografi desain. Oke, satu. Nah, di sini perlu diperhatikan. Nah, ini adalah JPEG option. Jadi kalau semakin kecil kualitinya 0, berarti berat filenya cuma 265,5 kilo ya. Jadi kilobyte ya. Jadi ini kecil banget. Ini resolusi untuk mungkin baik untuk layar kecil, mungkin HP, untuk web mungkin ya. Nah, ini yang harus kita perbaiki. Kita tergantung untuk nanti diperuntukkan untuk apa foto ini. Kalau memang diperuntukkan untuk media, misalkan media yang besar intinya, jadi kita harus jaga kualitinya. Nah, oke. Kompresi. Nah, ini akan berubah menjadi 5,7 megabyte ya. Kalau kita kecilkan, nah kita kembali kecilkan, dia paling kecil adalah 265,5 kilobyte. Nah, jadi kalau areanya ini digunakan untuk media poster, jadi kita paling besarkan dia 5,7 mega ini ya, 5,7 mega ini. Oke. Nah, save. Nah, jadi kita lihat sekarang di manakah dia. Oke. Kita taruhnya di sini tadi di foto. Nah, di sini dia fotografi desain. Nah, kita lihat. Jadi kalau kita buka pun oke. Nah, ini pembesarannya nggak pecah dia. Nah, coba kalian lihat, nggak pecah dia. Oh, nggak pecah dia. Jadi perbaiki di area itu. Oke, jadi kalau udah nge-save di situ dia. Nah, itu cara yang pertama. Oke, terima kasih.